Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah gerbang awal menuju kehidupan akhirat. Kita sebagai manusia tidak mengetahui kapan tepatnya waktu tersebut tiba. Inilah salah satu rahasia besar yang menjadi bagian dari ujian hidup. Namun, akan ada satu hal yang pasti, yakni hal-hal yang Allah kirimkan kepada umatnya 1 tahun menjelang ajalnya. 1 tahun menjelang kematian seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat atau syaitan untuknya. Tugas dari masing-masing mereka adalah membimbing dan menyesatkan sesuai kehendaknya. Lalu tanda apa saja yang seorang hamba rasakan ketika mereka disesatkan atau dibimbing 1 tahun menjelang tiba ajalnya? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Tazkirah, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka setahun sebelum kematiannya, Allah menitahkan seorang malaikat untuk membimbing orang itu dan memberinya taufik. Sehingga orang-orang berkata, Fulan telah meninggal dalam keadaan terbaik. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala amalnya, maka rohnya pun sangat rindu. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka setahun sebelum kematiannya, Allah akan membiarkan syaitan mendatangi orang itu, lalu disesatkannya, diteror, sehingga orang-orang berkata, Fulan telah meninggal dalam keadaan buruk. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat azab yang akan menimpanya, hatinya sangat gelisah. Saat itulah dia enggan bertemu dengan Allah, dan Allah pun enggan bertemu dengannya. Kebaikan dan keburukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya sebelum datangnya kematian juga disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi pada bab Al-Qadar dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia mempekerjakannya. Lalu seorang bertanya kepada beliau, bagaimana Allah mempekerjakannya, wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, memberinya taufik ke arah amal saleh sebelum meninggal. Dari hadis ini sangatlah jelas bahwa Allah akan memberi taufik kepada hamba-hamba pilihannya sebelum mereka meninggal. Semoga kita semua termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi taufik. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Sahih Al-Jam'i, hadis yang serupa juga disebutkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia memberinya madu. Lalu para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud memberinya madu? Beliau pun menjawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal saleh menjelang matinya, sehingga orang-orang di sekelilingnya beridoi dia. Sementara bagi orang-orang kafir, sebagaimana perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anhu pada riwayat Jurais, tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ketika bertemu malaikat, yakni orang mukmin akan berkata kepada malaikat bahwa dia tidak ingin kembali ke dunia yang penuh kesusahan dan penderitaan. Dia ingin terus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang kafir akan berkata kepada malaikat, dia ingin kembali ke dunia dan berbuat amal saleh.
Ini seperti diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Saudaraku yang dirahmati Allah, 1 tahun sebelum ajal menjemput, Allah akan mengirim malaikat untuk membimbing hambanya yang diberi taufik. Sedangkan bagi hambanya yang diberi keburukan, Allah akan mengirim syaitan untuk menyesatkannya dan merusaknya. Tanda-tanda seorang hamba diberi kebaikan atau taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka akan mudah mengerjakan amal kebaikan dengan spontan, meskipun ia tidak berniat melakukannya ataupun ada tujuannya. Mereka juga berusaha berbuat maksiat, tetapi Allah selalu menggagalkan dan terhindar daripadanya. Dan selalu terbuka bagi mereka kebutuhan dan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tanda-tanda seseorang yang diberi keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka akan sulit melakukan ibadah dan taat, meskipun mereka sudah berusaha. Kemudian mereka akan mudah terjerumus ke dalam maksiat, meskipun mereka berusaha menghindarinya. Dan juga tertutupnya pintu kebutuhan atau hajat kepada Allah, sehingga mereka tidak perlu berdoa dalam segala hal. Semoga kita semua termasuk golongan hamba yang diberi taufik dari Allah sebelum datangnya kematian. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.